Data Crypto Crime Report menemukan ada indikasi pencucian uang melalui aset kripto ini sebesar 8,6 miliar US dollar di tahun 2022. Ini setara dengan 139 triliun rupiah secara global. Bukan besar, tapi sangat besar sekali. Di zaman yang diwarnai oleh terobosan digital, bukan hanya pengetahuan yang berkembang, tetapi juga kejahatan. Salah satu babak baru dalam kriminalitas modern adalah pencucian uang melalui teknologi canggih seperti cryptocurrency. Presiden Jokowi baru-baru ini mengungkapkan sebuah fenomena yang mengkhawatirkan di mana terdapat indikasi pencucian uang melalui aset kripto mencapai 139 triliun rupiah secara global pada tahun 2022. Kita dipaksa bertanya apakah kita sudah cukup mempersenjatai diri dalam perang melawan kejahatan finansial yang semakin canggih ini. Selintas, kripto menawarkan sebuah utopia finansial, sebuah domain di mana anonimitas dan desentralisasi berpadu sempurna. Namun di balik layar tersembunyi sisi kelam di mana para pelaku kejahatan memanfaatkan celah yang ada untuk mengalirkan dana haram mereka. Bitcoin misalnya menjadi alat transaksi yang dianggap revolusioner, namun juga potensial sebagai sarana pencucian uang karena ketiadaan regulasi yang ketat dan kesulitan dalam pelacakan transaksi. Di Indonesia, pemerintah melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi telah mengambil langkah dengan mengatur dan memberikan ruang legal bagi perdagangan aset kripto sebagai komoditas. Namun, apakah ini sudah cukup? Aturan yang dibuat tidak hanya harus menyediakan kepastian hukum untuk pelaku usaha, tapi juga harus memperkuat fondasi untuk memerangi tindak pidana pencucian uang. Saya, sebagai bagian dari Komisi I3 DPR RI dan Mitra Kerja PPATK, memiliki tanggung jawab konstitusional untuk mengawal dan memastikan bahwa tidak ada satupun celah yang bisa dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan. Melalui kerjasama internasional dan inovasi regulasi, kita harus selalu 2 atau 3 langkah lebih maju. Sebagaimana dikatakan oleh Presiden Jokowi, ini kita tidak boleh kalah canggih, tidak boleh jadul, tidak boleh kalah melangkah, harus bergerak cepat, harus di depan mereka. Dalam konteks ini, kata-kata tersebut bukan hanya retorika, melainkan sebuah seruan untuk tindakan yang konkret. Sekarang kita berada di persimpangan. Di satu sisi peluang besar teknologi kripto untuk memperkaya dan mempercepat transaksi ekonomi. Di sisi lain, risiko besar yang mengintai dalam bentuk pencucian uang dan kejahatan siber. Sebagai bagian dari Komisi I3 DPR RI, saya ingin memastikan bahwa timbangan ini miring ke arah yang benar, arah yang mengedepankan keamanan, keadilan, dan integritas.